Betapa seramnya Tumbal Buruh Pabrik Part 2. Ini adalah part terakhir dari Tumbal Buruh Pabrik. Jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, silakan ditonton dulu ya. Sosok itu disebut sebagai Wuraga. Sosok itu bertanya maksud kedatangan Junet, Rum dan supirnya ke tempatnya. Junet pun menjelaskan kalau ia sebelumnya udah menjalankan tugas sesuai perintahnya. Ia minta pertolongan agar perkembangan usaha Sounnya semakin maju dan mengaku kalau tujuannya bukan untuk mencari kekayaan, tapi mampu membayar upah karyawannya. Sosok itu bertanya kembali, "Kamu udah kubur kepala laki-laki di pabrikmu. Sekarang bawa air kolamku ini dan tuang di sumber air di pabrikmu dan jangan lupa dengan bagianku." Kemudian Junet mengambil air kolam pancuran 5 menggunakan botol kaca. Setelah itu mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Mereka pun akhirnya tiba di pabrik jam 3 pagi. Rum langsung pulang ke rumah karena mengingat paginya harus berangkat kerja lagi ke pabrik. Singkat cerita, Rum kembali ke pabrik. Ia merasa aneh karena hawa di pabriknya nggak seperti biasanya. Tiba-tiba terdengar suara pintu area limbah terbanting dengan keras. Rum segera mengecek di lokasi dan nggak menemukan sesuatu yang aneh di sana. Tapi di sekitar lokasi tempat di mana mengubur kepala manusia, tiba-tiba mengeluarkan darah segar. Dengan penasaran, Rum menggali kembali dan terkejut karena melihat kepala yang sebelumnya nggak punya bola mata. Kali ini, kedua bola matanya kembali dan sedang melotot ke arah Rum sambil menyemburkan darah dari mulutnya. Rum menginjak kepala itu dan kembali menguburnya dengan tanah. Ia langsung lari ke dalam pabrik. Setelah pulang bekerja, Rum mampir ke rumah Mbak Pujo. Ia merupakan ayah dari istrinya. Ia menceritakan kepada Mbah Pujo terkait kejadian yang dialaminya selama di dalam pabrik. Mbah Pujo pun mengingatkan kepada Rum untuk menjauhi hal itu, mengingat nasib istri dan anaknya. Rum pun bergegas kembali ke pabrik, namun dirinya udah dihadang langsung oleh Junet di ruang produksi. Junet berkata, "Rum, apa yang kamu perbuat dengan pabrikku ini? Aku percaya sama kamu, tapi ini balasannya. Lihat aja Rum, aku nggak bisa apa-apa lagi. Kamu tahu sendiri akibatnya." Rum langsung lari ke area limbah dan ia terkejut melihat 6 buruh terikat kepalanya di tiang sumur dekat kolam limbah. Semuanya dalam kondisi meninggal dengan menjulur lidahnya dan matanya melotot serta darah mengalir dari hidung. Seketika Rum sadar kalau dirinya adalah tumbal selanjutnya. Ia teringat pesan Mbah Pujo kalau Junet pasti punya rencana jahat untuk dirinya dan keluarganya. Sepulang dari pabrik, Rum langsung ke rumah Mbak Pujo dan menceritakan semua kejadian yang terjadi di pabriknya. Mbak Pujo sedih karena sadar kalau istri dan anaknya Rum akan kehilangan Rum untuk selamanya. Mbak Pujo menawarkan solusi untuk Rum agar bisa terlepas dari tumbal itu. Ia meminta Rum untuk datang ke pancuran 5 dengan membawa air zam-zam yang masih Mbak Pujo simpan dari pemberian tetangganya yang baru aja umroh haji. Setelah itu, Rum pulang ke rumah dan sebelum menuju ke pancuran 5, Rum pamit ke istrinya dan berpesan, "Dek, kalau nanti atau besok aku nggak pulang, tolong ikhlaskan aku ya. Aku titip Agni. Aku ada tabungan yang kusimpan untuk masa depan Agni. Semua yang kamu butuhkan ada di kotak dalam lemari." Setelah itu, Rum pergi. Tepat jam 2 pagi, pabrik Soun milik Junet terbakar. Warga berlarian menuju pabrik. Melihat kejadian itu, Mbah Pujo segera ke lokasi. Gak lama setelah itu, Parmi juga menuju ke arah pabrik sambil menggendong Agni yang saat itu berusia 5 tahun. Parmi berteriak mengingatkan Mbah Pujo kalau suaminya masih ada di dalam pabrik. Parmi menangis histeris karena melihat kobaran api melahap bangunan pabrik. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan seorang lelaki dari dalam pabrik. Warga gak berani mendekat karena sekujur tubuhnya dipenuhi api dan kondisinya udah kosong. Ia terus berlari dari dalam pabrik. Mbah Pujo dan Parmi yakin kalau sosok itu adalah Rum. Nah, di sela-sela kesibukan gua dalam membuat konten horor, biasanya gua menyempatkan diri untuk merawat kulit wajah dengan serum 5% niacinamide sabi dari Something yang ngebantu untuk memperbaiki tekstur kulit, terutama untuk skin barrier gua yang udah rusak
serta menyamarkan noda hitam. Jadi gue rekomendasin banget deh buat kalian. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Hingga hal yang mengenaskan terjadi. Dalam kondisi kehilangan kesadaran, Parmi malah berlari menolong lelaki yang terbakar itu. Saat Parmi mendekat, laki-laki yang terbakar itu berubah menjadi sosok iblis yang sangat besar yang pernah diceritakan oleh Rum. Saat itu Mbak Pujo sadar kalau itu adalah sosok Buraga. Parmi ikut masuk ke dalam kobaran api yang membesar di pabrik itu. Untungnya Agni masih bisa selamat karena berada di pelukan Mbah Pujo. Agni menangis histeris setelah melihat ibunya menghilang di telan api. Sejak kejadian itu, Junet nggak pernah muncul lagi di kawasan pabrik. Lalu Mbah Pujo yang menggantikan peran kedua orang tuanya untuk mengurus dan membesarkan Agni hingga saat ini.